demikian bunyi. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hathalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawaran dan tentang Yerusalem. Ulangi penawaran dan tentang Yerusalem. Ayat 3 kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawaran ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama berapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, Allah berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu tentang cerita Nehemia kembali membangun rumah Tuhan yang sudah diruntuhkan oleh bangsa kafir. Bapak Ibu sekalian, Nehemia adalah seorang yang biasa, tapi kita dengar cerita bagaimana dalam kisah-kisah kebenaran firman Tuhan. Dan dia lihat keruntuhan kota Yerusalem itu. Jadi Yerusalem pernah dihancurkan 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dibangun kembali 44 kali. Sejarahnya cukup panjang. Mengapa Israel mereka terus ada di situ dan terus dari nabi ke nabi? Perjuangan yang cukup panjang. Mengapa Nehemia tidak mau meminta kepada raja, padahal dia adalah orang yang sebenarnya yang disebut orang dalam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia sebagai orang yang bekerja dengan raja, duduk bersama-sama dengan raja, bicara sama-sama dengan raja. Kepercayaan raja kepada Nehemia. Nehemia mau bicara apa saja pasti raja akan menjawabnya. Dia mendengar sementara dia di istana. Dia mendengar keruntuhan yang terjadi di Yerusalem. Dia mendengar umatnya dicerai-beraikan. Dia mendengar umatnya dibantai. Dan dia di istana terus mendengarkan suara itu. Tapi satu hal yang dia lakukan, apa yang dia lakukan? Dia tidak minta kepada raja, tetapi dia datang minta doa restu kepada keluarganya, yaitu di Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Nehemia dia datang untuk minta doa restu dan dia minta persetujuan untuk membangun Bait Allah kembali di Yerusalem? Dia tahu orang-orang Yahudi tidak punya senjata, orang-orang Yahudi tidak punya uang, orang-orang Yahudi tidak punya pengaruh, orang-orang Yahudi mereka miskin, biasa saja. Yang punya kekuasaan ada di raja di sana. Tetapi dia tidak meminta mereka, tetapi dia datang kembali ke bangsanya sendiri. Doa Esther dan dilanjut, momen Esther hari ini adalah salah satu perempuan yang anggota parlemen yang ada di Jakarta. Tetapi pemulihan Papua, saya rasa bahwa dia lihat, dia tidak bisa minta orang Jakarta untuk datang pemulihan Papua. Dia harus datang kembali kepada Papua. Dia harus datang kepada minta doa itu kepada orang tua di sini, kepada gereja di sini, kepada umat di sini. Malah umat di sini tidak punya apa-apa. Umat di sini tidak punya kewenangan. Umat di sini tidak punya roh yang punya keberanian untuk melawan bangsa itu, bangsa kafir itu, bangsa dijajah mereka itu. Tetapi
seperti Nehemia, perempuan-perempuan Ester akan bangkit. Kembali ada di parlemen, baik di kabupaten, maupun di provinsi, maupun di Jakarta, di mana saja kamu ada, tetapi kembali seperti Nehemia. Nehemia membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Dia kembali minta doa restu kepada orang tua. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Nehemia sendiri dia tahu bahwa dia datang dari mana, kemudian latar belakang dia, dan kemudian bangsanya masa depannya seperti apa. Tuhan tahu, Tuhan lihat hatinya dan kepedihannya dan tangisannya kepada dia. Karena itu saya memberikan judul sederhana saja untuk hari ini, yaitu membangun generasi Nehemia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Nehemia tahu siapa dia, datang dari mana, tinggal di mana, dan ke depannya mau kemana. Nehemia orang awam, dia bukan imam. Nehemia orang awam, dia bukan nabi. Nehemia orang awam, dia tidak ada latar belakang sekolah teologi, tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, dia bisa membuat sesuatu mujizat dan terjadi di bangsa yang diruntuhkan oleh orang lain. Nehemia orang Yahudi yang tinggal di Persia, dibesarkan di Persia, hidup di tengah-tengah orang asing. Nehemia sendiri menyaksikan bagaimana bangsa sendiri diperlakukan tidak adil. Dan Nehemia sendiri saksikan bagaimana bangsa sendiri dibunuh, disiksa, dijadikan budak belian oleh bangsa-bangsa yang lain. Tetapi bangsa Babel, bangsa Media, bangsa Persia, mereka lakukan ketidakadilan kepada orang-orang Yahudi, dan itulah beban kepada Nehemia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya secara pribadi dan percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini, kalau semua denominasi gereja, semua persekutuan doa, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ambil hati seperti Nehemia untuk melihat situasi dan kondisi tanah Papua untuk hari ini, ambil roh seperti Nehemia, ambil lihat kondisi yang terjadi hari ini, dan mereka akan melakukan doa bersama. Tuhan melakukan. Dalam ayat yang terakhir, ayat 4 dan 5 di situ baca bahwa setelah Nehemia dia melihat keadaan dari Tuhan itu, apa yang dia lakukan? Selama 7 hari, Nehemia dia pakai pakaian hitam semua, dan dia murung, dia tidak bicara sedikit pun, tidak semangat seperti yang menyiapkan raja punya minuman. Dan kemudian dia tanya kepada dia, Nehemia, kok hari ini kenapa pakai pakaian hitam semua ini? Kok kenapa tidak semangat seperti ini? Lalu Nehemia katakan, Raja, bangsa, aku dengar keluarga itu dibunuh, keluarga itu disiksa. Karena itu saya sedang memang baju hitam dan saya sedang berdoa. Raja bertanya kepada Nehemia, apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda mau? Tuhan, izinkan saya untuk pergi pulang ke Yerusalem untuk melihat keadaan mereka. Raja perintahkan, ya pasukan sekian, semua perintahkan untuk antar Nehemia sampai ke Yerusalem. Walaupun ada bupati-bupati, dalam ayat selanjutnya sampai 11 di situ katakan ada bupati-bupati di perjalanan itu, tapi setiap waktu mereka pergi, mereka kasih surat begini, ini Nehemia mau kemana ini? Mau ke Yerusalem? Ini orang Yahudi, dia mau bikin apa ke sana? Setelah lihat surat begini, raja katakan, silakan jalan. Mau pergi begini, tidak bisa karena raja tanda tangan, silakan jalan sampai tembus masuk ke Yerusalem. Setelah masuk ke Yerusalem, apa yang dilakukan? Dia bilang tidak boleh minta pertolongan kepada orang lain. Sebenarnya dia bisa. Nehemia itu bukan orang biasa, dia sebagai pejabat sebenarnya. Ya, dalam firman Tuhan katakan bahwa dia pernah jadi gubernur, dia pernah jadi jabatan penting di dalam, dia bisa perintahkan apa saja. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tetapi dia tahu bahwa raja punya keterbatasan, raja punya kemampuan, tetapi Tuhan tidak terbatas kemampuan. Dia lebih luas, lebih besar. Dia percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara di dalam pemulihan bangsanya sendiri, yaitu Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini orang-orang yang Tuhan panggil mereka nabi-nabi ini untuk membangun bait Allah, bait Yerusalem. Itu mereka kembali kepada mereka dan menyembah kepada Allah yang benar. Luar biasa. Dari turun temurun sampai dengan hari ini. Terima kasih semua seminar untuk hari ini. Kita semua diarahkan lihat kepada satu saja, itu kepada Yesus. Amin.
kita semua mengharapkan kepada kita bahwa lihat hanya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mau ingin membangun kota dan Tuhan di tanah Papua yang begitu banyak minuman yang masuk, begitu banyak kekacauan yang masuk, begitu banyak terjadi sesuatu yang masuk. Apa yang harus kita lakukan? Saya pikir pelajaran Nehemia ini penting, yaitu doa dan puasa. Amin. Doa dan puasa. Berdoa dengan puasa. Teman-teman dari Pastor Pribumi, mereka sudah lakukan doa kerahiman Maria. Dan setiap hari Kamis kalau tidak salah, setiap jam 3 sore mereka lakukan itu. Pasti doa Esther juga punya kerinduan dan punya cara yang sama untuk mereka lakukan. Semua orang masuk dalam doa seperti Nehemia yang lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkat sebenarnya bisa datang cepat saja. Tuhan mau memberkati orang Papua ini karena orang Papua itu ada di dalam genggamannya Tuhan. Tanah Papua itu ada di dalam genggamannya Tuhan. Bangsa Papua itu ada di dalam genggamannya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan berlambat hari ini? Kenapa orang Papua makin hari makin habis? Kenapa hal itu terjadi? Persoalannya hanya sederhana saja. Saya mau tanya Bapak Ibu, orang Papua pernah ciptakan motor? Orang Papua pernah bikin mobil? Orang Papua pernah naik bulan? Ini orang Amerika yang pernah naik bulan, orang Amerika yang negara disebut polisi dunia, yang negara disebut ahli kuasa, dia yang ciptakan pesawat, ciptakan dan dengan segala macam saja. Presiden Donald Trump kemarin dia perintahkan, hai orang Amerika, semua kembali ke Bible, semua kembali ke Alkitab, semua kembali ke Alkitab. Ini negara terpower saja, dia bilang kembali Alkitab. Ini orang Papua makin sepeda saya tidak bisa putih. Kita sombongnya bukan main untuk masuk gereja saya tidak bisa. Yang baru jadi kepala desa saya sudah tidak datang dapat majelis. Amin. Ini roh kesombongan kita ini yang bikin kita lambat. Kita menderita karena ada satu roh, yaitu roh kesombongan. Hanya baru satu tambah satu, baru kedua saja sudah luar biasa. Ini kehidupan orang Papua yang tidak diberkati oleh Tuhan. Seperti kita kehidupan kita tidak tunjuk seperti Nehemia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu banyak 3 hal yang sederhana saya 3 hal. Pertama adalah pulihkan seperti Nehemia dia kembali ke keluarga. Mari kita semua ajak untuk lihat keluarga. Ya. Kita tidak lihat, kalau kita sebagai orang bekerja di kantor, kita tidak lihat bos yang di kantor. Kalau kita kerja di LSM, kita tidak lihat pemimpin yang di LSM. Semua kita tidak usah lihat itu. Tidak usah lihat program dari Jakarta atau program dari provinsi. Di mana-mana yang akan memperkayakan kita di sini. Tapi hari ini Bapak mau kasih tahu untuk kepada kita semua bahwa kembali lihat keluarga. Kembali lihat keluarga. Saya punya istri bagaimana? Saya punya anak bagaimana? Ini dulu. Saya berapa kali saya terus bicara bahwa kalau orang Papua mau bangkit itu kembali ke keluarga. Membangun hubungan dengan keluarga dulu itu penting. Ada yang bertanya, Bapak bolehkah kami bapak-bapak punya HP 10? Saya bilang boleh, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh pakai paspor, ya. Tidak boleh pakai kunci. Semua bisa dibaca oleh istri. Tepuk tangan yang tidak pakai paspor, HP di sini. Amin. Kan kalau kita melakukan pemulihan, salah satu kunci untuk kita melakukan pemulihan adalah yang HP yang ada paspor itu buka dulu. Itu baru nanti kita akan terjadi pemulihan supaya istri bisa baca, suami bisa baca. Kalau suami ada HP yang mau HP 10 juga tidak apa-apa, saya bilang silakan buka paspor. Jangan pakai kunci. Itu saja. Nah itu. Ya, ini persoalan yang utama kita di orang Papua. Kita kembali ke situ dulu. Kembali ke situ. Percaya oleh istri dan kemudian oleh anak-anak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang disebut anak-anak kita yang hari ini saya tidak tahu di Timika di sini, tapi kami di Lapapa di sana banyak disebut namanya itu anak jalanan dan anak ayunan. Ya, di mana kami punya anak banyak untuk ada di sini. Saya kasih seminar sama ibu-ibu, saya bilang begini. Ibu-ibu yang di sini punya babi, saya cuma angkat tangan. Terus semua punya kandang dan angkat tangan. Saya tanya mereka, tiap hari kamu kasih makan, tidak kasih makan. Tiap hari kalau satu hilang, kamu cari, mereka bilang cari. Babi saja kok cari, kenapa anak yang di dalam kok tidak cari?
Manusia yang tampak di rumah Tuhan, yang di jalanan kau tidak cari, baru pagi saya kau kejar dia luar biasa. Ini mama-mama di Labago tidak di sini. Kembali ke keluarga. Ya. Lihat itu anak, saya punya anak sekolah atau tidak? Saya punya anak dia sekolah atau tidak? Saya punya anak dia betul-betul pergi sekolah minggu atau tidak? Mari antar dia sekolah minggu. Antar dia sekolah minggu. Penting. Antar dia sekolah minggu. Antar dia sekolah. Kalau bila perlu tunggu dia sekolah baik-baik dulu. Supaya dia pemimpin. Dan supaya kita membangun generasi Nehemia mulai dari keluarga. Saya belajar dari beberapa orang Yahudi yang Tuhan pakai mereka luar biasa. Mereka punya cara mendidiknya itu luar biasa. Mereka 9 tahun di dalam sudah ada pendidikan. Mereka punya materi hanya 3. Waktu kalau ibu sudah mulai 9 tahun, pendidikannya hanya 3. Pertama musik. Kedua baca hukum Taurat. Ini mama-mama Yahudi. Hukum Taurat. Yang ketiga menyanyi. Itu saja. Ibu selama 9 bulan tidak boleh isap rokok, bukan isap. Yang kena asap rokok sedikit tidak boleh. Jaga betul. Yang ini mereka jaga. 9 bulan pendidikan sudah ada di dalam. Seperti Musa. Musa ada dalam ini. Waktu dia merontak ke kiri kanan, mama katakan, kamu orang pemimpin Israel, bangsa Israel, kau akan pusat-pusatkan pimpin bangsa ini keluar, buang di air juga jadi pemimpin hebat. Bagaimana orang Papua, mama-mama, ya bagaimana anak-anak kita mau jadi pemimpin yang hebat tuh keluar sementara 9 bulan Papa marah-marah, mama marah-marah. Sudah sibuk kerja sana, sudah sibuk kerja sini, sudah ke pasar lagi, sudah banyak cerita lagi dengar. Jadi mereka jaga 9 bulan dia sudah didik. Dia jauh punya pelajaran. Dia kasih 9 bulan, ya dia hanya 3 pelajaran. Musik, baca hukum Taurat dan menyanyi. Coba mama-mama yang sudah masuk ambil di sini coba belajar dari sini. Kemudian anak sudah lahir 3 tahun itu dia bilang dia jaga betul supaya dia tidak boleh kena malaria atau kena sakit. 3 tahun dia jaga sampai 4 tahun. 0 tahun sampai 4 tahun. Kesehatan jangan. Setelah 4 tahun sampai 14 yang disebut namanya 4-14. Anak yang 4-14. Pendidikan. Dokter firman. 14 sampai anak itu sudah 14 tahun. Setelah itu 16 tahun, 17 tahun kau lempar dia di orang mabuk juga di ganja itu, dia tidak akan pernah sentuh. Dia tidak akan pernah sentuh. Mari kita ke situ dulu. Kalau mau ingin membangun generasi Nehemia untuk ke depan, melihat bangsa ini untuk ke depan, supaya pemimpin-pemimpin hebat untuk ke depan, mari kita kembali lihat kepada anak-anak kita. Saya percaya bahwa mama-mama ini luar biasa. Saya hitung mama-mama punya pekerjaan tiap hari 24 nomor. 24 nomor. Pagi bangun sudah pikirkan tentang masa apa di dapur. Dia sudah pikir. Bapak bilang, ini kenapa nih lama-lama di tempat tidur ini? Cepat bangun. Dia bukan tidur sebenarnya. Dia sedang berpikir minyak goreng cukup atau tidak. Garam tadi itu berapa kilo yang di dalam. Dia sudah pikir, dari pikiran itu kita hitung 24 pekerjaan dalam satu kali kerja. Ibu dalam rumah, tapi bapak hanya 4 saja. Dan tepuk tangan untuk ibu. Jadi kalau saya lihat dengan doa Esther begini, saya percaya yakin bahwa akan bangkit karena yang punya kekuatan yang dorong kita untuk bapak-bapak bangkit. Ya. Jadi kembali ke keluarga. Ibu kerja luar biasa. Ya. Ibu bekerja luar biasa 24 jam. Ya. Kerja luar biasa. Dia kerja, dia ada tuh dalam komunitas organisasi. Dia harus ke PW, kemudian dia harus ada di organisasi pemerintahan mungkin di mana dia ada. Dia harus urus anak, dia sampai urus suami, lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pekerjaan ibu sangat tinggi. Tuhan akan memberkati. Ibu-ibu tidak berkhotbah seperti saya berkhotbah hari ini, tetapi pekerjaan itu Tuhan akan memberikan mahkota yang besar. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua adalah selain membangun komunitas keluarga, mari kita membangun komunitas gereja. Kita perkuat gereja. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perkuat gereja.
Gereja hari ini kita terima kasih Pak Pater. Kami di Jayapura hari ini kita tidak lagi bicara untuk saya kiri, saya Katolik itu sudah tidak ada. Saya kiri, saya kiri itu sudah tidak ada. Kami semua bisa. Saya salah satu pendeta yang bisa berkhotbah di Katolik dan kemudian di GKI. Kemudian kami gereja ini satu kali dalam rapat BPL ini di Kabupaten Jayajaya. Dan seumur hidup gereja lahir sudah 60 tahun tidak boleh mimbar diri itu khotbah ada seorang pater. Saya bilang Bapak pakai pakaian dalam kejubahan patermu suruh naik mimbar di giri itu suruh khotbah. Dan dia naik dan khotbah. Awalnya mereka semua tolak, mereka bilang ini kenapa ini? Ini kenapa? Ini gini sudah aliran ini Pak Dorman ini sudah bawa aliran sesat ini. Setelah laki-laki khotbah selesai saya tanya mereka, bagaimana firman yang tadi? Dia lebih baik dari kami. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Siapa yang punya firman, dia akan memberitakan kebenaran kepada orang lain. Ya. Yang itu punya firman, yang Pak Pater punya firman, ya pendeta-pendeta punya firman. Puji Tuhan. Dan mereka akan pakai di mana saja. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka bersaksi. Komunitas gereja ini penting. Ya. Membangun komunitas gereja ini penting. Kalau kini ada masalah, itu ini punya masalah. Gini punya masalah, itu Baptis punya masalah. Baptis punya masalah, itu GKI punya masalah. Katolik punya masalah, itu gereja Protestan punya masalah. Nah, ini yang penting. Komunitas gereja ini yang penting. Gereja pecah belah itu orang lain yang bekerja. Setan takut, kolonial takut. Hanya satu, apa itu? Bersatu. Amin. Mereka takut hanya bersatu. Takut hanya bersatu. Ibu-ibu ini, mari mereka semua PW-PW yang ada di gereja-gereja ketua-ketua kami, Pak Ketua Klasis kita ada di belakang. Saya kasih tahu nanti ketua kami ini nanti dibatalkan mereka di dalam orkestra di sini. Ya, karena mereka itu di jemaat mereka punya pengaruh. Ya, mama-mama yang punya pengaruh dari kaum wanita dari Kimi, terima kasih, mama sudah ada di sana. Ya, semua mereka masuk di dalam. Mereka kerja komunitas gereja ini penting. Di dalam gereja, saya mengatakan bahwa di Papua ini kita ada hanya karena satu saja, itu karena ada gereja. Ya. Semua mereka coba tapi tidak bisa, hanya gereja. Gereja yang bisa mendidik orang, gereja yang bisa menolong orang, gereja yang bisa mencetak dari pemimpin. Di dalam gereja yang bisa hosana haleluya. Saya mau tanya adik-adik sejabat. Kalau di partai di situ mari kita memuji Tuhan begitu ada tidak di dalam partai? Tidak ada. Kalau di kantor masuk begitu, mari kita menyembah Tuhan dulu gitu ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Yang bisa menyembah Tuhan, yang bisa memuji Tuhan, yang bisa lompat sana lompat sini. Saya mau mengingat di musik-musik itu lari kemana? Itu di mana? Ada di dalam gereja. Di dalam gereja, mana? Hanya di dalam gereja. Makanya bapak-bapak DPR yang stres di sana itu datanglah beribadah. Karena kamu akan dapat kekuatan, kamu akan dapat inspirasi dari Tuhan yang baru. Ya, penyanyi-penyanyi saya punya spesial dalam gereja Papua adalah Ibu Senator. Yang sebenarnya itu saya punya tim yang lucu nih. Ibu bawa dia. Jadi dia dengan Lydia, dengan Milce, dengan siapa? Mary itu dalam gereja punya tim dan dia salah satunya. Jadi dia bilang, Bapak saya hari ini di sini jadi izin. Kenapa dalam gereja Papua kami tidak memandang mereka dia bukan dari gini, bukan juga dari GKI, dari Katolik, tetapi anak-anak yang punya spirit, punya karunia, punya pemimpin harus jadi satu untuk bangsa dan untuk Tuhan. Kalau itu yang dijalankan, itu yang kita buka lapangan untuk mereka bernyanyi, untuk mereka berdansa. Saya pikir kita akan membangun satu kekuatan yang besar. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka. Orang Lapago bilang bukan noken. Noken kita buka. Noken itu kan biasa isi begitu, isi juga segala macam. Jadi mari jiwa-jiwa yang datang dari Makassar, dari Madura, dari Jawa, dari mana-mana mereka datang. Mari kita isi mereka di dalam satu noken. Mereka masuk. Di sana mungkin datang yang agama yang lain, tetapi sampai di sini baru bilang, oh iya, akhirnya saya mengerti Tuhan yang sebenarnya itu adalah Papua. Amin. Kesatuan gereja menyelamatkan bangsa, orang lain datang di Papua dengan Tuhan.
datang di Papua diselamatkan, datang di Papua mendapatkan damai, datang di Papua mendapatkan kasih. Karena orang Papua yang memiliki kasih, amin. Kasih. Satu kali ada Pak Kapolres dia bilang saya begini, waktu saya bilang, Pak Pendeta ini kenapa orang perang suku? Terus saya bilang perang suku karena kasih, Pak. Saya bilang, karena kasih. Ini orang perang suku, saya bilang tidak. Mereka perang karena kasih. Yang Bapak perang di sana beda dengan orang Papua. Kenapa? Karena satu orang ini dibunuh dengan perang suku yang lain. Lalu yang di sini mereka taruh mayat, mereka angkat lagu dawe, lagu nangis itu. Oh, begitu. Jadi orang-orang yang sekitar ini kan mereka dengar dia punya cerita. Ini karena angkat perang dari suku yang lain. Sedang lagi ini karena gara-gara air mata. Berarti mungkin perang ini karena kasih. Karena itu jangan bunuh orang Papua karena penuh dengan kasih. Perang juga kasih. Menangis kan? Oh ya, iya. Kalau kamu datang itu karena bunuh kami karena benci, tapi kami bunuh orang karena kasih. Karena itu jangan membunuh orang. Ya berarti saya anggap perang suku tidak, tapi memang itu realita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Papua itu tidak boleh dibunuh. Amin. Orang Papua tidak boleh dibunuh. Itu sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau satu orang masih duka 2 minggu, orang Papua satu orang mati duka sama. Itu berarti tidak boleh dibunuh. Di gereja punya kekuatan dan di gereja punya spirit, roh. Yang ini harus kita jalankan. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membangun generasi Nehemia apa yang kita harus bangun? Membangun komunitas bangsa Papua. Membangun komunitas bangsa Papua. Waktu kami kemarin lagi naik pesawat, saya ketemu dengan Mama. Kita satu itu kita cerita banyak bagaimana Mama Tuhan kasih penglihatan yang luar biasa, yang sebelum terjadi sesuatu luar biasa. Saya senang sekali ada orang yang berdoa dan Tuhan kasih tahu jelas. Saya dari awal-awal memang akhirnya bicara ini benarkah tidak, tapi akhirnya saya mengerti benar-benar bahwa ada 2 hal yang terjadi, yaitu ada satu persekutuan ibu-ibu, mereka juga dari kami punya dari persekutuan dari gabungan, mereka berdoa. Waktu itu mereka bilang begini, Pak Pendeta, Gunung Siklop ini dia air keluar, nah air semua masuk, kemudian Danau Sentani penuh dengan ikan mati. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya bilang, ini doa bagaimana ini masa Gunung Siklop ini mau benar? Kira-kira berapa bulan kemudian baru apa? Banjir bandang itu yang terjadi. Saya mulai, oh iya, Tuhan kasih tahu ini. Oh iya. Kemudian mereka lagi datang, saya bilang waktu itu Bapak almarhum Lukas Sadembe dia sakit di Singapura yang kira-kira 1 tahun. Kemudian saya bilang, komunitas ini saya bilang tolong berdoa untuk Bapak Lukas supaya cepat sembuh. Mereka berdoa, berpuasa, tapi setelah mereka berdoa, mereka tidak lihat Lukas mati, tetapi Clementina yang meninggal. Lalu mereka datang kasih tahu, Bapak Pendeta, kamu sudah berdoa, tapi Pak Lukas tidak mati, yang mati Pak Clement. Bagaimana Pak Clement mau mati masih sehat walafiat, kok yang sakitnya di Singapura sana? Saya tidak percaya, tapi setelah mereka doa, hasilnya benar. Berapa waktu kemudian Pak Clement meninggal di luar sebelum Lukas Sadembe. Karena mereka sudah, saya lihat situasi keadaan itu, Tuhan menyertai ibu-ibu berdoa ini. Terus saya bilang, kau berdoa, mereka saya setengah mati berdoa ini. Kamu berdoa di bangsa ini, itu berdoa, kita sudah berdoa. Kamu berdoa itu kasih saya, pasti kasih saya begitu. Saya biasa taruh nama juga, jadi kamu kasih saya begitu. Kau semua berdoa, berpuasa, kau berdoa, tapi kami sudah tahu, tapi kami berdoa lagi karena Bapak Pendeta yang bilang, kami berdoa. Setelah berdoa, kami datang kasih tahu. Merdeka. Amin. Hari ini Bapak datang pakai KTP, tapi besok datang pakai paspor. Karena hubungan yang tadi Kristus yang membangun hubungan jalinan dengan Tuhan tidak akan pernah diputuskan oleh bangsa. Pasti. Tapi Kristus akan membangun selama-lamanya sampai Tuhan datang. Jadi Bapak Pendeta kasta yang pendeta yang saat ini. Suatu komunitas dituntut oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Benar firman Tuhan yang Pastor Papua Nugini yang sampaikan yang luar biasa untuk buat kita. Dorong kita
memampukan kita, memberikan semangat untuk buat kita. Thank you. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Karena itu penting kita membangun satu komunitas. Kamu dan kami di sini satu keluarga. Kita sebenarnya itu kembar. Astoria, kembar. Kita kembar. Satu bapak, satu mama. Hanya satu yang sama cincin. Teman-teman saya semua mereka pergi pengungsi di sana tuh, mereka bukan perkosa istri orang baru lari tidak. Mereka bukan bunuh orang baru lari tidak. Mereka ini dong kesana ya, jangan orang berbaik. Haleluya. Karena ini bicara tentang bangsa. Bangsa itu semua orang harus bicara. Ini tidak bisa menyangka, kulit ini tidak bisa menyangka. Semua kita bicara tentang satu komunitas, yaitu bangsa. Kalau di sini kenapa kita tidak bisa lakukan begitu? Mari lihat teman, lihat kita orang Kristen yang ada di sini itu dalam situasi perang apapun yang terjadi, kita yang hadir untuk mendamaikan mereka. Kita keluar sedikit di Jakarta kalau lihat orang Papua, wajib dari dia, dari warna. Di sana kita kesatuan luar biasa, tapi sampai di sini jadi permusuhan. Ini mesti harus membangun satu komunitas bangsa. Di sini juga, dan saya kasih naik di YouTube baru. Jangan kok gitu. Begitu. Ya, saya. Tidak bangun. Pasti sebagian yang terpotong. Memberikan orang Papua itu, termasuk yang orang tadi Papua bicara itu tidak punya segala sesuatu, tapi orang Papua itu bisa memberikan senyum saja yang sakit masalah selesai. Amin. Memberikan dia senyum saja kan sudah selesai. Itu yang disebut hitam tapi manis. Yang manis itu karena memberi senyum kiri kanan. Amin. Wah. Itu yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, membangun generasi Nehemia, yaitu membangun komunitas keluarga, membangun komunitas gereja, dan membangun komunitas bangsa. Antara satu sama lain di atas tanah ini dan di atas negeri ini. Seperti Nehemia, dia melihat tinggal dengan raja, tetapi melihat kota, kampung, halaman, suku, bangsa begitu reruntuhan. Dia tidak minta raja, dia tidak minta kekuatan, dia tidak minta militer untuk lawan mereka. Dia kembali kepada mereka karena Tuhan itu ada di sana. Dia tahu Tuhan bisa membangkitkan mereka, Tuhan bisa mengembalikan mereka, Tuhan bisa membangun apa yang mereka inginkan. Dan hari ini Tuhan nyatakan itu, dan kuasa yang sama, firman yang sama, mujizat yang sama Tuhan sertakan di bangsa Papua. Membangun keluarga, membangun komunitas gereja, membangun komunitas bangsa untuk kemuliaan dan persembahan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.